Selamat sore, saudara-saudari sekalian. Kita hari ini akan membahas mengenai penyembahan berhala, lebih tepatnya mengenai creating idols. Bagaimana kita hari ini itu terdorong untuk membuat, bukan hanya menyembah, tetapi membuat berhala. Untuk itu kita buka satu bagian firman Tuhan, kita buka dari Yesaya pasal 44. Yesaya pasal 44 ayat 9 sampai ayat 23. Ini ayat yang cukup panjang, kita baca secara bergantian. Ayat 9 yang ganjil, saya beserta dengan rekan-rekan yang pria. Kemudian ayat yang genap, yang wanita. 9 yang ganjil pria, yang genap wanita, begitu sampai ayat 23. Dimulai dari yang pria, 1, 2, 3. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya sia-sia belaka. Pada pakai TB1 ya? Oh, kalau gitu nggak enak kalau gitu. Berarti yang ganjil saya, yang genap saudara-saudari sekalian. Nah, ini lebih enak. Sampai ayat yang ke-23. Saya terlebih dahulu, orang-orang yang membentuk patung, semuanya sia-sia belaka, dan benda-benda kesayangan mereka itu tidak ada gunanya. Saksi-saksi mereka tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa, karena itu mereka akan dipermalukan. Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang kayu menentangkan tali pengukur dan membuat rancangan sesuai patung dengan penggores. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka, lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti keindahan sosok manusia untuk ditempatkan dalam kuil. Kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang mengambilnya untuk berdiam, untuk menyalakan, untuk membakar roti. Namun, ia juga membuatnya menjadi ilah dan sujud menyembahnya. Ia mengerjakannya menjadi patung dan sujud kepadanya. Sisa kayu itu dibuatnya menjadi ilah, menjadi berhalanya. Ia sujud menyembahnya dan berdoa kepadanya. Ia berkata, "Tolonglah aku, sebab engkaulah ilahku." Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga kubakar roti, kupanggang daging, lalu kumakan. Bagaimana mungkin sisanya kubuat menjadi berhala yang menjijikkan? Bagaimana mungkin aku sujud kepada kayu kering? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkaulah hambaku, hai Israel, engkau tidak akan kulenyapkan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut keterbang kananmu, dan segala dosamu seperti awan yang terbit. Kembalilah padaku, sebab aku telah menebus engkau. Oke, kita sudah membaca satu bagian firman Tuhan yang cukup panjang, dari ayat 9 sampai ayat 22. Sekarang pertanyaannya, ketika kita baca Yesaya pasal 44 ini, menurut kita hari ini masih relevan nggak untuk kita? Bagian firman Tuhan ini apakah relevan untuk kita hari ini? Siapa yang bilang relevan? Oke, tidak terlalu banyak. Yang bilang tidak relevan? Atau yang masih mikir? Saya bantu sedikit deh. Kalau kita lihat di sini, yang disebut sebagai berhala itu kan jelas sekali. Benda yang dibuat oleh manusia, patung yang menyerupai manusia, entah itu dari kayu atau dari bahan-bahan yang lain, kemudian
disembah. Bahkan di sini juga disebutkan sebagian itu dibakar untuk bakar makanan, sebagian disembah. Nah, itu relevan nggak untuk kita hari ini? Mungkin bagi kita kalau langsung baca seperti ini, ya tentu nggak relevan. Hari ini kita sudah menyebut diri sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Mana pernah kita nyembah dewa-dewa yang lain, menyembah patung lagi, kita datang ke kuil, ke kelenteng, kemudian kita nyembah patung. Atau mungkin di antara kita yang lebih ekstrim lagi, yang lebih bersih lagi, mengatakan, karena saya sudah reform, jadi di rumah saya itu sudah nggak ada lagi patung Bunda Maria misalnya. Nggak ada lagi patung-patung yang lain, yang bagi saya itu seperti satu jimat, itu sudah saya buang semua, itu sudah bersih. Itu sudah tidak perlu. Nah, ketika kita punya spirit yang seperti ini, kemudian kita baca Yesaya pasal 44, mungkin nggak kalau kita merasa ini sebenarnya sudah nggak relevan untuk saya? Sudah beda, sudah zamannya lain loh. Hari ini bukan zaman menyembah patung. Hari ini zaman untuk kita, ya yang lain, bukan lagi penyembah patung. Nah, untuk kita bisa lihat apakah ini masih relevan atau tidak relevan, kita akan lihat secara lebih mendalam. Sebenarnya, Yesaya pasal 44 ini memang teguran Yesaya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu memang menyembah dewa-dewa yang lain. Entah itu dewa Baal ataupun dewa-dewa yang lain yang dibawa oleh orang-orang di sekitar timur dekat kuno pada waktu itu. Kalau konteksnya seperti itu, memang jelas berhalanya ya dewa yang disembah oleh bangsa lain. Tetapi kalau konteksnya hari ini, kita yang sudah menjadi orang Kristen, kenapa kita masih harus menjalankan 10 perintah Allah? Jangan ada padamu Allah lain, jangan menyembah pada Allah yang lain. Kemudian kita juga masih, Alkitab kita itu kan masih bagian Yesaya ini bagian dari firman Tuhan yang harus kita jalankan kan. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu masih harus merenungkan hal-hal yang seperti ini? Nah, karena kita akan melihat dalam konteks kita sebenarnya ini masih mirip, masih relevan dengan kita. Hanya kalau yang zaman dulu bikin berhalanya itu benar-benar patung. Benar-benar satu bentuk yang seperti manusia atau seperti imajinasinya mereka, entah itu binatang, entah itu makhluk-makhluk yang lain kemudian disembah. Kita pun hari ini juga sadar atau tidak sadar, kita punya kecenderungan untuk membuat satu dewa kita sendiri, untuk membuat satu idol kita sendiri, yang nanti akan kita lihat secara lebih menyeluruh. Nah, karena itu, sebelum masuk secara lebih mendalam, kita perlu lihat dulu definisi dari berhala, definisi dari idol. Apa itu idol? Tentu kita harus singkirkan patung-patung tadi. Kita harus singkirkan dewa-dewa lain yang ada di kelenteng lah, atau yang ada di tempat ibadah yang lain. Kita singkirkan itu bagian dari idol, tapi itu bukan definisi secara luas dari idol. Nah, secara definisi dari buku Sowat, buku yang jadi bahan untuk materi ini, dalam bahasa Inggris, idol adalah anything that people worship other than the true God revealed in Bible. Whether it is an object, person, or idea is an idol. Ya bisa dibaca lah, bahasa Inggrisnya agak malas kalau saya baca bahasa Inggris. Jadi yang bahasa Indonesianya aja langsung. Next slide. Nah, kurang lebih idol itu adalah apapun selain Allah sejati yang menyatakan dirinya yang disembah oleh manusia. Entah itu objek, entah itu ide, entah itu apapun itu selain Allah sejati yang disembah oleh manusia, itu adalah idol. Bisa berupa manusia yang lain, bisa berupa benda atau ide. Nah, kita kecenderungannya itu membuat berhala dengan cara menaruh percaya dan pengharapan pada apapun selain Tuhan. Bahkan hal-hal baik seperti keluarga, pekerjaan, uang, kekuasaan, kesuksesan, popularitas, seks, dan lainnya, itu bisa menjadi idol. Kita juga jatuh dalam penyembahan berhala ketika mengganti Tuhan yang sejati dengan ide tentang Tuhan. Nah, jadi kita lihat apapun yang ada di posisi Tuhan, menggantikan posisi Tuhan dalam hidup kita, itu adalah berhala kita, sadar atau tidak sadar. Katekismus Westminster Shorter Catechism, dari pertanyaan pertama, kita diberi pertanyaan, apa tujuan hidup manusia? Menikmati dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau kita tahu tujuan hidup kita adalah menikmati, memuliakan Tuhan, kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Tuhan.
Kita diberikan mandat budaya, kemudian juga mandat Injil untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Kemudian kita diberitahu kita menikmati Tuhan, kesenangan kita, sukacita kita, damai sejahtera kita, itu ada pada Tuhan. Kemudian kita menggesernya, mengganti yang Tuhan tadi, diganti dengan hal-hal yang lain. Apa tujuan hidupku? Tujuan hidupku untuk menjadi seorang yang populer, untuk menjadi YouTuber yang bisa subscribernya banyak, yang bisa dapat AdSense banyak. Apa yang jadi tujuan hidupku? Aku pengen keliling dunia supaya aku bisa melihat semua keindahan dunia. Apa yang aku nikmati selama hidup ini? Kalau aku punya banyak uang, aku bisa tenang, aku bisa merasa aman. Kalau aku bisa nonton, kalau aku bisa healing, nah itulah kesenanganku, itulah yang jadi sukacitaku. Apapun yang menggantikan Tuhan, itu adalah idol. Nah, kembali lagi, jadi tujuan hidup kita apa hari ini? Jangan-jangan tujuan kita hidup sebagai pemuda, tentu kita punya tujuan-tujuan, punya mimpi-mimpi, punya cita-cita tersendiri. Tapi kita melihatnya sebagai apa? Sebagai panggilan Tuhan, atau kita melihatnya itu sebagai yaitu satu-satunya yang harus saya capai. Kalau itu sampai tidak tercapai, hidup saya tidak ada artinya. Kalau saya kuliah harus IP-nya 4, ketika saya tidak bisa IP 4 misalnya, ya sudah, tidak ada artinya kuliah saya. Kalau saya lulus, saya harus langsung dapat kerja di satu perusahaan yang ternama. Kemudian begitu lulus ternyata nggak bisa dapat kerja, harus nunggu, sekarang kan lowongan kerja susah, harus nunggu berapa tahun nganggur untuk cari-cari pekerjaan, langsung merasa kok hidupku tidak ada artinya. Jangan-jangan kita sudah memberhalakan itu, baik itu pekerjaan, baik itu tujuan, apapun itu, yang sebenarnya baik, yang sebenarnya itu adalah untuk kita memacu diri, untuk kita disiplin, untuk kita berjuang, tapi ternyata kita menjadikan itu sebagai satu-satunya yang membuat saya bahagia, satu-satunya yang menjadi tujuan hidup saya, yaitu idol. Atau kita juga mungkin punya relasi, relasi biasanya yang baru pacaran. Kalau tidak ada si dia, kalau saya misalnya nggak ada Dinda, rasanya hidup ini sepi, hampa, semuanya hitam putih. Tidak ada tujuannya sama sekali. Jangan-jangan itu yang jadi idol kita, pasangan hidup kita. Relasi atau apapun itu, semua bisa. Yang paling mudah memang uang. Kalau kita lagi banyak uang, kita rasanya happy, kita rasanya bisa tenang. Tapi begitu akhir bulan sudah gajian belum sampai, uang sudah habis, atau yang kos belum dapat kiriman dari orang tua, kemudian kita langsung merasa kok hidup berat sekali ya, kok gini amat ya jadi mahasiswa, kok gini amat ya jadi orang Kristen, kok susah ya, nggak usah ke gereja lah, lagi nggak ada uang, nggak bisa kasih persembahan misalnya. Jangan-jangan uang itu jadi idol kita. Ketika kita tidak ada seseorang itu, tidak ada benda itu, kemudian kita tidak bisa berpikiran secara jernih, bisa jadi itu idol kita. Bisa jadi itu yang sedang kita sembah. Ya secara sederhana, kita menaruh kepercayaan kita menaruh rasa aman kita, itu pada apa atau pada siapa? Itulah ukuran idol. Kalau kita menaruh percaya kita, rasa aman kita pada uang, yaitu idol kita. Kalau kita menaruh rasa percaya kita, rasa aman kita pada orang tua kita, jangan-jangan tadi hal yang baik itu bisa jadi idol, jangan-jangan itu juga sudah jadi idol kita. Apapun itu yang membuat kita merasa aman, membuat kita merasa nyaman, itu bisa menjadi idol. Yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita, itu bisa jadi idol. Nah, maka dari itu kita akan membahas, pertama kita bahas dulu, lalu apa yang Tuhan itu seperti apa yang harus kita sembah. Baru kita akan lihat kenapa idol ini begitu menarik dalam hidup kita. Kenapa kita bisa jatuh dalam penyembahan kepada idol. Pertama kita lihat dulu, idol itu kan tadi adalah ciptaan, segala sesuatu, objek yang sebenarnya baik, tapi itu sebenarnya adalah ciptaan. Tetap itu bukan pencipta, tetap ada perbedaan kualitas dengan Tuhan. Yang kita terkadang itu mencoba untuk menggeser Tuhan yang kualitasnya berbeda dengan ciptaan. Karena apa? Ya karena mungkin kita tidak tahu
kualitas dari Tuhan itu seperti apa. Maka kita tergoda untuk mencari, ya mungkin yang bisa kasih aman, yang mungkin bisa kasih sesuatu yang nyaman, itu yang ciptaan-ciptaan tadi, yang itu sebenarnya adalah idol. Maka kita harus lihat dulu kualitas Tuhan itu sebenarnya seperti apa, yang tidak bisa digeser oleh idol. Pertama, Tuhan itu secara radikal berbeda dengan ciptaan apapun, tentu saja. Dan ia secara radikal berbeda dengan berhala-berhala yang disembah. Jadi kuasa Tuhan berbeda dengan kuasa apapun. Kasih Tuhan juga berbeda dengan kasih dari apapun itu. Kembali lagi, kalau kita menyadari kuasa Tuhan itu berbeda, di level yang beda dengan kuasanya apapun, kasih Tuhan itu di level yang berbeda dengan kasihnya apapun, kemudian kita menyandingkan dengan apapun tadi yang levelnya berbeda, itu kita akan langsung menemukan, oh ya memang tidak bisa digantikan. Misalnya kita mengatakan uang itu berkuasa. Orang yang punya uang, apalagi di Indonesia, itu bisa beli segalanya. Hukum bisa dibeli, jabatan bisa dibeli, apapun bisa dibeli. Uang berkuasa. Tapi kita menyadari, kuasa uang itu masih di bawah dari kuasa Tuhan. Maka ketika kita menyadari ini dan kita percaya kuasa Tuhan itu berbeda dengan kuasa uang ataupun kuasa apapun itu, kenapa kita tergoda untuk menggesernya? Kemudian kita juga menyadari kasih Tuhan itu berbeda dengan kasih apapun. Kita mau menukar cinta kita kepada pasangan kita, mungkin karena pasangan kita berbeda agama dengan kita, akhirnya kita memutuskan untuk meninggalkan Tuhan demi bisa pacaran dengan dia, bisa direstui pacaran dengan dia, ikut ke agama seberang misalnya. Kenapa bisa begini? Mungkin karena kita tidak menyadari bahwa kasih Tuhan itu levelnya di atas daripada kasih apapun. Kenapa kita bisa begitu bergantung mungkin pada orang tua kita? Meskipun tidak salah, ini baik. Tapi kalau kita sampai benar-benar terlalu bergantung, sampai tidak bisa lepas sama sekali, tidak bisa mandiri sama sekali dari orang tua, jangan-jangan karena kita menganggap kasih terbesar itu ya dari orang tua. Tidak ada kasih yang lebih besar dari itu. Ada kasih Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa kuasa Tuhan, kasih Tuhan secara radikal itu berbeda dari ciptaan, berbeda dari segala berhala yang lain, kita tidak akan tergoda. Pertama kita perlu menyadari dulu, tapi kita perlu kenal dulu kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Perlu tahu dulu karakter Tuhan, atribut Tuhan. Baru kita bisa tidak jatuh dalam penyembahan berhala tadi. Berhala yang disembah oleh manusia itu selalu adalah ciptaan. Natur dari penyembahan berhala adalah menyembah benda-benda bagaikan itu adalah Tuhan. Jadi semua yang bukan Tuhan, yang disembah, itu adalah sebenarnya ciptaan. Ada perbedaan kualitas dengan Tuhan. Nah karena itu kita perlu melihat Tuhan yang kita sembah sebagai Tuhan yang absolut. Tuhan yang absolut itu berarti seluruh atribut Tuhan ada dalam level kesempurnaan yang tertinggi. Kuasa Tuhan tidak akan dilampaui atau dikalahkan. Mari kita buka Ayub 23 ayat 13 misalnya. Ayub 23 ayat yang 13 saya bacakan. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya. Kuasa Tuhan, kehendak Tuhan itu tidak akan dilampaui atau dikalahkan. Kemudian ya kita tahu pengertian Tuhan tanpa batas, Tuhan yang omniscience, yang pengertiannya tak terbatas, yang kasihnya juga tak terhingga. Tuhan yang absolut, yang berbeda kualitas dengan ciptaan apapun. Kemudian Tuhan yang absolut itu juga memiliki atribut dan tindakan yang menjadi standar dari segala ciptaan. Jadi kembali lagi, tadi kita sudah menyadari Tuhan yang absolut adalah Tuhan yang seluruh atribut itu dalam kesempurnaan yang tertinggi. Dan kemudian yang kedua, ini adalah standar dari segala ciptaan. Nanti kita akan lihat secara lebih mendalam lagi, standar dari segala ciptaan. Yang berarti segala ciptaan itu sebenarnya ada seperti cicipan dari Tuhan. Yang ini bisa jadi ketika kita salah mengerti, kita justru menyembah ciptaan itu. Tapi balik lagi, kita bahas atribut dan tindakan Tuhan adalah standar dari segala ciptaan. Kalau kita lihat kasih Tuhan adalah ukuran kasih kita. Mari kita buka 1 Yohanes 3 ayat 16.
1 Yohanes pasal 3 ayat 16 saya bacakan. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih Tuhan, kenapa kita bisa mengasihi? Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena kita diciptakan sebagai gambar dan rupa Allah dari Allah Tritunggal yang saling mengasihi. Maka kita pun bisa mengasihi. Maka standar apa yang menjadi atribut Tuhan itu adalah standar dari kita bisa mengasihi. Tuhan yang mengasihi, kasih Tuhan yang agape itu adalah standar untuk kita mengasihi sesama kita. Kemudian hikmat Tuhan itu juga adalah standar hikmat kita dan menyatakan kesalahan kita. Kuasa Tuhan itu juga menunjukkan kekuatan manusia dan alam yang terbatas, yang lemah. Kebaikan Tuhan adalah standar kebaikan kita. Kasih karunia Tuhan juga adalah standar kasih karunia kita. Maka dari sini kita bisa melihat, inilah Tuhan yang absolut, Tuhan yang penuh dengan kuasa, atributnya dalam level yang tertinggi. Kemudian dia yang juga jadi standar dari segala ciptaan. Dan kemudian dia juga adalah yang self-existent dan self-sufficient. Yang kita akan lihat, idol, berhala itu tidak punya kualitas-kualitas yang seperti ini. Tuhan yang self-existent atau self-sufficient, Tuhan tidak bergantung pada apapun di luar dirinya, sendiri untuk eksis maupun untuk bertahan. Tuhan tidak membutuhkan manusia, Tuhan tidak membutuhkan ciptaan, Tuhan tidak membutuhkan penyembahan kita untuk bertahan. Yang seangkatan saya mungkin pernah main game PC dulu namanya Age of Mythology. Ada yang tahu? Ya, sudah beda angkatan. Jadi di game Age of Mythology itu ceritanya game yang pertempuran antara dewa-dewa dari pertempuran antara suku bangsa tertentu dengan dewa-dewanya yang ditopang oleh dewa-dewanya. Jadi itu seperti gambarannya kayak perjanjian lama lah. Ada bangun pasukan, kemudian serang kota negara yang lain. Nah itu ada negara Mesir, ada negara Yunani dan segala macam dengan dewa-dewanya. Nah ada satu untuk kita bisa dapat resource, untuk kita bisa dapat sumber daya. Itu ada satu cara supaya bangun satu tempel, kemudian suruh orang untuk, kalau biasanya suruh orang itu untuk tebang pohon lah, untuk tambang emas lah. Ini satu orang untuk ke tempel itu untuk menyembah-nyembah. Nah, kalau satu orang nanti ada ukuran kekuatannya itu bertambahnya pelan. Tapi kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, makin banyak orang akan makin cepat bertambahnya. Itu harus sembah-sembah. Nanti begitu sudah sampai level, penyembahannya itu sampai dapat banyak, itu bisa membangun dewa. Dewanya nanti bisa hidup dan bisa bantu untuk nyerang. Nah, ini bikin konsep kayak Tuhannya itu, Tuhan dewa-dewa itu yang di game itu perlu penyembahan penduduknya, perlu penyembahan umatnya untuk dia bisa semakin kuat. Perlu penyembahan umatnya untuk dia bisa semakin strong. Atau kalau enggak, yang pernah nonton filmnya Thor yang Love and Thunder, yang ada Zeus-nya, di post credit kalau nggak salah, Zeus-nya bilang apa? Lupa ya. Zeus-nya mengutus Hercules. Dengan dia bilang, sekarang manusia sudah lupa aku, sudah tidak menyembah aku sudah lemah. Maka Hercules datanglah ke manusia, ingatkan kalau ada aku dengan power. Dengan ya Hercules harus menunjukkan kekuatannya. Jadi kalau Zeus itu nggak dapat penyembahan Tuhan, nggak dapat penyembahan umatnya, dia melemah. Nah, apakah Tuhan yang sejati seperti ini? Apakah ini Tuhan kalau dia begitu membutuhkan eksistensinya, begitu membutuhkan penyembahan orang lain? Tentu dia bukan Tuhan. Kalau Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, maka ketika segala sesuatu tidak ada, dia tetap ada dong. Kalau Tuhan adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, tidak ada manusia yang menyembah sekalipun. Kita menghina semua manusia, misalnya ekstrimnya jadi ateis, menghina Tuhan. Apakah Tuhan tidak menjadi Tuhan dengan begitu? Enggak kan? Tetap Tuhan adalah Tuhan, bahkan ketika tidak ada manusia yang menyembahnya. Tetap Tuhan adalah Tuhan ketika manusia semua menjadi ateis, bahkan menghina dia tetap adalah Tuhan. Saya tetap adalah Jeko ketika
saudara-saudara sekalian tidak mengakui saya sebagai Jeko. Iya kan? Ya begitulah Tuhan. Tuhan juga, dia tetap Tuhan, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Maka pengenalan kita, pengertian kita, penyembahan kita akan Tuhan, itu tidak akan membuat Tuhan semakin lebih kuat ataupun semakin lebih lemah, ataupun semakin kurang dipermuliakan atau lebih dipermuliakan melalui pelayanan kita. Tetap Tuhan itu self-existent dan self-sufficient, ada pada dirinya sendiri. Dia tidak bergantung apapun di luar dirinya. Dia tidak membutuhkan tenaga apapun, tidak membutuhkan orang, objek apapun untuk eksis maupun bertahan. Yang ini tentu berbeda dengan idol-idol yang lain. Nanti kita akan lihat maksudnya seperti apa. Kuasa, kasih, dan pengetahuan Tuhan, atribut Tuhan itu juga self-existent. Tuhan itu maha kasih. Kemudian kita tanya, kasih itu kan berarti ada yang mengasihi dan ada yang dikasihi. Kalau tidak ada manusia, bagaimana? Apakah Tuhan tetap maha kasih? Gimana? Tetap maha kasih, karena Tuhan itu Allah Tritunggal, antar pribadi saling mengasihi. Jadi dia tidak membutuhkan manusia, tidak membutuhkan objek yang lain untuk mengasihi. Dan yang lain juga begitu, kuasanya, pengetahuannya, bukan berdasarkan apapun. Coba kita buka Kisah Para Rasul 17 ayat 25. Dari ayat 24, saya baca ayat 24, saudara-saudara sekalian ayat 25, Kisah 17 ayat 24 dan 25. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak tinggal dalam kuil-kuil buatan tangan manusia. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan Yesaya tadi, ini kan berbeda sekali. Ada patung yang dibuat di kuil yang harus disembah. Sedangkan Allah tanpa itu pun juga dia tetap adalah Allah. Maka kita menyembah Tuhan itu bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan akan penyembahan. Tuhan tidak memerlukan apapun sebenarnya. Lalu kenapa kita menyembah Tuhan? Kita menyembah Tuhan karena Ia layak dan Ia yang memberi janji berkat bagi kita yang menyembah kepadanya dalam roh dan kebenaran. Kita bisa buka dalam Mazmur 50. Kita menyembah Tuhan karena Dia memang layak untuk kita sembah. Kenapa kita tidak menyembah uang? Kenapa kita tidak menyembah popularitas? Kenapa kita tidak menyembah orang-orang tertentu? Karena mereka tidak ada yang layak seperti Tuhan untuk disembah. Tidak punya kekuatan kuasa absolut, tidak punya, ya levelnya sudah berbeda kualitasnya. Tidak layak untuk disembah. Hanya Tuhan yang layak untuk disembah. Nah, kita sudah melihat bagian inilah Tuhan yang layak untuk disembah. Lalu kenapa hari ini bahkan orang Kristen pun itu masih tertarik dengan idol? Nah, ini yang agak sedikit filosofis. Mari kita bahas kita diskusi lah secara agak lebih mendalam. Kenapa idol itu menarik? Bahkan bagi orang Kristen sekalipun bisa jatuh dalam penyembahan idol. Pertama, mari kita pikir, ketika Tuhan menyatakan dirinya, itu pakai berapa wahyu? Bentuknya apa aja? Gimana? Salah satu dong. Khusus dan umum. Wahyu khusus itu apa? Alkitab. Wahyu umum? Ciptaan. Wahyu umum ada alam, hati nurani, sejarah, itu juga masuk dalam wahyu umum. Jadi Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan memperkenalkan dirinya yang paling jelas memang dari Alkitab. Wahyu khusus, itu hanya untuk umat pilihan Tuhan. Tapi selain dari wahyu khusus, Tuhan kan juga menyatakan dirinya dari ciptaan. Ketika Tuhan menyatakan dirinya dari ciptaan, dari alam semesta, dari ya namanya ciptaan, semua objek apapun itu, maka kita bisa melihat bahwa ternyata dalam segala ciptaan itu ada seperti dalam tanda kutip pasal-pasal pernyataan diri Tuhan. Ada sedikit cicipan pasal-pasal dari atribut Tuhan. Ada bagian-bagian yang menunjukkan akan sifat-sifat Allah.
Mari kita lihat ya, salah satu 3 yang paling gampang lah kalau kita merenungkan sifat Allah. Allah itu omnipresence, omniscience, dan omnipotent. Kemudian kita lihat ciptaan. Ada nggak yang kayak gini juga? Omnipresence. Kita bahas satu-satu. Ciptaan yang omnipresence. Nggak ada. Tapi cicipannya seakan-akan bisa hadir di mana saja. Itu kan sepertinya ada. Udara bisa, matahari bisa. Yang menarik lagi, uang. Bisa nggak? Omnipresence loh. Meskipun di tempat lain dolar, di sini rupiah, yang lain-lain ada. Iya nggak? Kalian pergi ke, sederhananya lah, kita liburan sekarang ke Bandung. Apa yang perlu kalian bawa selain baju? Uang kan? Bisa nggak kita hidup tanpa uang? Enggak kan? Omnipresence uang itu. Sadar atau nggak sadar? Kita yang belajar teologi, kita yang belajar firman Tuhan, memang kita bilang enggak omnipresence. Tapi kenyataannya di pasar, di kehidupan kita hari-hari, kita keluar dari sini aja lah, habis ini ngapain? Beli makan, kayak ayam lengkuas. Perlu apa? Uang kan? Ada uang di sana. Nah, selain uang, ada lagi yang omnipresence. Internet. Omnipresence nggak? Hampir. Ya, untuk kita yang di kota sih, sebenarnya sudah masuk omnipresence. Bisa hadir. Butuh lah kita internet di mana saja. Tanpa internet, tanpa gadget kita, tanpa WA, tanpa Instagram, tanpa TikTok, kita ketinggalan informasi. Kita benar-benar seperti manusia gua. Kita nggak tahu harus ngapain. Omnipresence kan? Ya, HP, gadget, significant others, baik itu pacar, orang tua, dan segala macam, popularitas, itu kesannya seperti omnipresence. Kalau saya populer di sini, kalau saya dikenal, misalnya nih, sekarang orang paling terkenal tuh siapa ya? Cristiano Ronaldo lah. Popularitas itu kan rasanya semua orang di seluruh dunia, di daerah-daerah yang bahkan mungkin internet susah sekalipun, bahkan mungkin seperti Korea Utara sekalipun, kemungkinan tahu kan orang Cristiano Ronaldo itu siapa. Popularitas itu juga seakan-akan bisa memberikan sifat omnipresence. Maka balik lagi, ketika saya mengejar popularitas, saya pingin supaya diterima di mana saja kan. Makanya ini bisa jadi idol. Makanya ini bisa jadi Tuhan. Karena memang sebenarnya balik lagi, dalam wahyu umum, memang Tuhan memberikan pasal-pasal itu di bagian-bagian yang itu memang sifat Tuhan. Tetapi itu tujuannya sebenarnya untuk menyatakan keberadaan Tuhan. Untuk menyatakan ya Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada. Tapi kita bisa salah karena kita orang berdosa. Kita bisa salah membacanya. Jadi bukan melihat keberadaan Tuhan, tapi menunjukkan bahwa oh ya ini seperti Tuhan. Internet itu kan seperti Tuhan. Popularitas tadi seperti Tuhan. Matahari, kalau yang zaman dulu, matahari seperti Tuhan. Uang, itu seperti Tuhan. Ini baru kita ngomongin omnipresent. Omniscience, yang tahu segala hal. Zaman dulu Google, sekarang AI, ChatGPT. Ya kita pakai gadget kita, pakai HP kita. Kemudian kita juga kadang, kalau kita sudah terpesona mengidolakan seseorang, significant others, baik itu mungkin pacar kita ataupun orang yang ya signifikan lah bagi kita anggap dia tahu segalanya. Setiap jawaban dia, setiap kita tanya apa, dia kasih jawaban apapun, kita anggap itu sudah kebenaran. Kita anggap dia sebagai Tuhan, sebagai idol. Karena memang ternyata ada, yaitu ada pasal-pasalnya. Memang ada yang namanya manusia, itu kan memang ada gambar dan rupa Allah yang terdistorsi oleh dosa. Jadi memang kalau kita salah membaca, itu bisa dianggap seperti yaitu Tuhan. Padahal itu adalah bagian dari wahyu umum untuk menyatakan Tuhan itu ada. Jadi kalau kita lihat Google, AI, kita lihat ini sebagai wahyu umum Tuhan, kita bisa pakai itu dalam bijaksana. Tapi kalau kita lihat ini sebagai sesuatu yang bisa menggantikan posisi Allah, udahlah nggak usah tanya Tuhan lagi, nggak usah tanya Alkitab, tanya AI aja, apa tujuan hidupku? Apa ya kira-kira jawabannya? Mungkin dia bisa jawab, cuman mungkin ya jawabannya ya cuman jawaban-jawaban general gitu aja. Tapi kita langsung menganggap, oh ya udah ini kebenaran. Apa yang
Diperlukan manusia untuk hidup bahagia misalnya. Kita bisa tanya AI bisa jawab, ChatGPT bisa jawab. Dan kita langsung anggap, oh ya itu benar, menggantikan posisi Tuhan. Padahal kita masih bisa mengatakan, ya ini bukan Tuhan, tapi bisa jadi mungkin ini adalah bagian dari cara Allah menyatakan dirinya. Hamba-hamba Tuhan sekalipun itu juga pakai ChatGPT, pakai AI untuk bantu, bukan langsung menerjemahkan bikin khotbah kayak gitu, itu pelanggaran. Kalau itu nggak boleh. Tapi setidaknya untuk bantu kita untuk ya cari sumber-sumber yang baik, sumber-sumber reform. Misalnya, saya bisa tanya ke ChatGPT, bagaimana pengertian John Calvin mengenai eskatologi? Dia akan bisa kasih jawaban dan dia akan bisa kasih buku apa yang harus dibaca, halaman berapa. Nah itu masih kita juga pakai, jujur saja kita pakai, karena itu sangat mempermudahkan kita. Daripada kita lihat indeks di belakang, kemudian buka-buka, itu makan waktu lama sekali. Dari yang 1 jam bisa jadi 5 menit. Nah kalau seperti itu, kita kan bisa lihat, oh ya ini membantu untuk saya mengenal akan Tuhan, nggak masalah dong. Tapi kalau saya langsung menjadikan ini, oh ya udah saya tidak perlu khotbah, saya tidak perlu mendengarkan khotbah, cukup saya minta renungan dari ChatGPT. Nggak perlu baca Alkitab, biarkan ChatGPT yang memberikan kepada saya renungan pagi dan renungan sore. Itu kita menjadikan dia sebagai idol, sebagai Tuhan. Kembali lagi, setiap ciptaan, apapun itu, kita bisa percaya, kita bisa lihat ini adalah bagian dari wahyu Tuhan secara umum. Dan karena adalah bagian dari wahyu Tuhan secara umum, itu mudah untuk membuat kita bergeser, menyembah kepada itu. Kita harus ingat, tetap kita menyembahnya kepada Tuhan, bukan berhenti sampai di wahyunya itu. Kemudian juga, ya ada sifat Tuhan yang lain, omnipoten, Tuhan yang bisa menciptakan segalanya. AI kita anggap bisa menciptakan segalanya, uang kita anggap bisa menciptakan segalanya. Significant others, kalau kita sudah menjadikan itu sebagai idol kita, itu juga bisa menciptakan segalanya. Kenapa ini menarik? Karena kita merasa sepertinya sifat-sifat Tuhan ada di ini semua. Ada di uang, ada di AI, dan segala macam. Makanya bahkan orang Kristen sekalipun itu bisa jatuh sampai sini. Ya secara sederhana, ketika saya menyiapkan renungan ini kan diambil dari buku. Bukunya itu ada di Google Drive. Saya, Pendeta Peter, dan juga hamba Tuhan yang lain sharing satu buku yang sama di Google Drive. Dan saya menyiapkannya itu rencana menyiapkan di apartemen. Apartemen saya internetnya jelek sekali. Waktu saya persiapan itu saya marah sekali, saya benar-benar kesal sekali. Merasa ini gimana sih nggak ada internet? Sampai akhir-akhir ini baru saya mikir, sejak kapan ya internet itu menggantikan kuasa Tuhan? Sejak kapan saya lebih butuh internet daripada doa dalam mempersiapkan khotbah? Sejak kapan saya bisa marah-marah dalam persiapan gara-gara nggak ada internet dibanding saya tidak berdoa? Jadi sudah mulai sejujurnya secara sadar atau tidak sadar saya pun sudah bergeser juga posisi Tuhan, posisi di mana seharusnya saya berdoa, posisi di mana seharusnya saya andalkan Tuhan dalam mempersiapkan khotbah. Justru saya geser dengan mengandalkan internet. Nggak peduli saya sudah berdoa, belum berdoa, tidak peduli nanti Tuhan mau menyatakan dirinya melalui khotbah yang seperti apa. Yang penting selama ada internet, itu aman. Itu kan bahaya. Kita pun juga, tiap kita secara pribadi pasti ada juga pengalaman-pengalaman yang seperti ini. Kita merasa kalau tidak ada sesuatu itu lebih buruk daripada tidak ada penyertaan Tuhan. Atau bahkan kita sama sekali sudah nggak mikir akan penyertaan Tuhan. Jangan-jangan sudah terlalu banyak idol kita. Maka dari itu, inilah idol itu bukan sesuatu hal yang jauh, yang asing dari kita, tetapi justru dekat dengan kita dan bisa bikin kita merasa ini seperti Tuhan, yang sebenarnya itu bukan Tuhan. Maka segala ciptaan, baik itu uang, AI, dan segala macam, mampu menarik penyembahan kita pada Tuhan, menjadi penyembahan padanya. Karena adanya sifat-sifat yang sebenarnya untuk menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi manusia gagal memahami secara menyeluruh. Segala ciptaan ini seakan bisa menggantikan posisi Tuhan bagi kita, tetapi sebenarnya segala yang fana tidak bisa memenuhi kebutuhan kita akan
yang kekal. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir, kenapa Tuhan begitu benci terhadap penyembahan berhala? Secara sederhana kita buka di Keluaran 20 ayat 4-6. Kita baca secara bergantian, saya terlebih dahulu, saudara-saudari ayat 5, kemudian ayat 6 saya lagi. Keluaran 20 ayat 4-6. Janganlah membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Kenapa penyembahan berhala itu begitu mengerikan di mata Tuhan? Karena Tuhan punya sifat yang menarik, sifat yang cukup unik. Dia adalah Allah yang penyemburu, Allah yang cemburu. Allah adalah Allah yang kasih. Kasih selalu ada lawannya kasih. Kasih lawannya benci. Karena Allah kasih, maka Allah bisa benci terhadap dosa. Dan karena Allah kasih, dalam kasih yang sempurna, Intra Tritunggal, juga kita dilibatkan dalam kasih itu. Maka ketika kita tidak menanggapi kasih itu, ataupun kita lalai, kita menganggap enteng kasih itu, boleh dong Allah cemburu. Karena Allah yang terlebih dahulu mengasihi. Nah, penyembahan berhala itu adalah bentuk kita mengkhianati kasih Tuhan. Tuhan yang sudah memberikan dirinya, memberikan Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib. Dia mengorbankan nyawanya sendiri untuk menebus dosa kita. Kemudian kita menganggap itu enteng, kita menganggap itu sebagai hal yang bukan yang utama dalam hidup kita. Dan kita menjadikan uang lah, popularitas lah, atau mungkin kerjaan kita lah, atau mungkin pasangan hidup kita lah sebagai yang utama dalam hidup kita. Boleh nggak Allah cemburu? Tentu saja boleh. Meskipun cemburu Allah, ini bukan cemburu yang seperti, ya kalau seorang yang pasangan hari ini ngelihat, saya misalnya ngelihat Dinda dengan cowok yang lain bisa cemburu dan segala macam, beda. Kalau kita cemburu, itu memang ada kaitannya, kita juga ada akibat dari dosanya. Tetapi Allah itu tidak berdosa. Tidak ada dosa sama sekali. Maka cemburunya Allah itu memang karena dia begitu mengasihi kita dan dia pingin agar kita membalas kasihnya sesuai dengan yang sebenarnya, yang tiada dosa. Allah yang cemburu bukan karena dia melihat kita misalnya cinta kepada uang, dan segala macam. Kemudian dia menganggap, oh ada saingan saya, ada yang setara dengan saya yang bisa menggantikan posisi saya. Enggak. Tetap seperti yang tadi kita bahas, tidak ada yang bisa menggantikan posisi Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Allah tahu itu. Bahkan tanpa kita membalas kasih Tuhan pun, juga Tuhan tidak kekurangan kasih. Tetapi Allah menuntut agar kita mengasihi Dia, agar kita benar-benar hati kita, pikiran kita tertuju kepadanya, Allah yang cemburu. Dan kita lihat juga contoh yang lain di Efesus 5 ayat 32. Efesus pasal 5 ayat yang 32 saya bacakan. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi cemburu Allah yang dimaksud di sini tentu saja adalah relasi gereja sebagai mempelai wanita Kristus dengan Kristus sebagai jemaatnya. Ya, di sini saudara-saudari sekalian juga berharap suatu saat kan akan menikah. Ketika menikah, itu akan tahu bagaimana relasi suami istri itu harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Harus saling mengalah satu dengan yang lain. Harus saling menunjukkan penghormatan kepada satu dengan yang lain. Dan itulah yang Allah tuntut.
Penyembahan berhala itu akan membuat kita tidak hormat kepada Allah, akan membuat kita tidak mencintai Allah sebagaimana seharusnya, akan membuat kita tidak bergantung, tidak merasa aman di dalam Allah. Dan itulah yang membuat Allah cemburu. Bukan karena benda-benda itu setara dengan Allah. Jadi disinilah kenapa kita tidak bisa, tidak boleh untuk jatuh dalam penyembahan berhala. Meskipun hal itu bisa menggoda kita bisa jatuh, kita bisa melihat segala sesuatu itu seperti punya sifat Allah. Tapi kita harus selalu ingat, kita punya Allah adalah Allah yang cemburu, yang menganggap kita sebagai mempelai wanitanya, yang dia sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka ya, kita berikanlah perhatian kita berikanlah apa yang memang itu untuk Allah, kepada Allah. Jangan kepada hal-hal yang lain, uang dan segala macam tadi. Dan mereka yang seakan-akan punya omniscience tadi, omnipresent dan omnipotent, itu tetap terbatas, tetap tidak kekuasaan yang sejati. Hanya Allah yang memiliki ini. Maka marilah, bagi kita yang mungkin punya idol-idol tertentu, yang mungkin kita pernah memikirkan hal-hal tertentu, atau tadi waktu Ezra juga memimpin pujian, kita mungkin sebelumnya juga punya pikiran-pikiran tentang Allah, yang itu berdasarkan pikiran kita sendiri, bukan berdasarkan pengenalan Allah yang benar. Itu juga idol. Marilah kita kembali melihat, mengingat, bukan itu yang kita sembah, tetapi Tuhan yang sejati, yang sebenarnya, yang memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Itulah yang kita sembah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau, kalau Engkau yang telah menyatakan diri-Mu kepada kami, di tengah segala keterbatasan kami, Kau yang telah nyatakan diri-Mu melalui Alkitab, tetapi juga melalui alam. Karena Kau menyatakan diri melalui alam, seringkali kami tergoda untuk jatuh, untuk melihat bahwa alam itu adalah Engkau sendiri, bahwa alam itu adalah Allah sendiri. Maka kami jatuh dalam penyembahan kepada idol. Maka biarlah Engkau yang kembalikan kami, Kau yang kuduskan kami, dan biarlah Engkau yang ampuni kami apabila kami pernah memiliki pikiran yang salah seperti ini. Dan biarlah kami selalu setia kepada Engkau, karena Engkau yang mengasihi kami, maka biarlah kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke Ezra. Ya, Jeremy. Mungkin secara tidak sadar saya dari penjelasan Ko Jero tadi ya, penyembahan berhala katanya. Nah, tapi dibilang penyembahan, menurut saya enggak kok. Soalnya ibaratnya saya ini pecinta musik ya. Oke. Ya, saya suka banget dengan lagu-lagu rock. Ada berbagai macam band-band yang saya suka gitu kan. Nah, pada saat saya pengen tidur, saya sudah berdoa. Tapi untuk bisa tidur, saya harus mendengarkan musik ini gitu. Oke. Musik rock gitu. Nah, untuk ibaratnya kayak tadi saya berangkat ke gereja juga, dari rumah saya berdoa gitu. Tapi saya harus mendengarkan musik rock ini biar enjoy, biar enak di jalan gitu. Jadi kayak adrenalinnya dia semangat aja gitu. Oke. Nah, itu gimana loh? Padahal kan menurut saya ya saya udah berdoa nih. Sudah berdoa, enggak apakah itu termasuk penyembahan berhala gitu? Ya, thank you Jeremy. Kita lihat kalau misalnya nih, membayangkan seandainya benar-benar nggak ada listrik, benar-benar dirimu nggak bisa dengar lagu rock sama sekali, bisa hidup nggak? Ya udah, berarti masih belum jatuh. Cuman hal yang adiktif itu mudah sekali, itu sudah masuk dalam level yang dekat sekali dengan penyembahan berhala. Jadi sebenarnya sudah dalam level yang ya hati-hati Jeremy. Memang itu belum masuk sampai ya kalau pernah nggak sih sehari aja nggak dengar lagu rock? Enggak. Oh ya, jadi benar-benar harus dengar full. Tidur dan walaupun beres-beres rumah itu harus play. Nah itu mesti sudah mulai berdoalah, selidiki diri lah, coba mulai belajar lihat. Kalau benar-benar nggak dengar lagu rock sehari, seminggu, aku masih hidup atau enggak. Kalau sampai benar-benar nggak bisa,
jangan-jangan sudah hatimu bergeser, sudah harusnya kan kita ya merenungkan Tuhan, memikirkan Tuhan, kita belajar firman Tuhan, kita percaya Tuhan yang pimpin kita, Tuhan yang berikan saya hidup, bukan lagu rock itu. Jadi tanpa lagu rock harusnya bisa. Kalau sampai itu nggak ada, perenungan kayak gitu nggak ada, jangan-jangan sudah masuk di sana. Hati-hati Jeremy. Bisa cobalah seminggu, sehari dulu lah, nggak dengar sama sekali gimana efeknya. Kalau mau ngukur. Pernah itu udah pernah saya tanyakan ke Pak Tommy dulu. Pernah saya di challenge juga kayak gitu. Emang nggak bisa. Nah, iya kalau kayak gitu mesti ya mungkin nggak bisa langsung lah, dikurangin kadarnya dikit-dikit lah. Dari kalau yang sehari harus dengerinnya 4 jam, dikurangin jadi minggu depannya 3 jam, bulan depannya jadi 2 jam. Tapi harus, kalau sampai benar-benar nggak bisa itu berarti udah menunjukkan jangan-jangan ya itu idolmu. Ya mungkin itu yang membuat saya dulu susah untuk masuk GRI ya Pak. Nah gitu ya? Iya. Dari genre musiknya kalau digabung gitu gini. Iya. Selera saya kan saya menganggap musik benar-benar musik itu harus rock gitu. Iya. Jadi tahta tertingginya harus musik rock. Iya. Tapi kalau dibalik, kita yang orang GRI, saya yang GRI lah. Ketika ibadah nggak ada musik klasik kemudian merasa nggak ibadah, jangan-jangan juga saya mengidolkan musik klasik. Nah itu juga bahaya. Ketika saya harus, misalnya nih, ekstrim, harus beribadah di Ortodoks Timur, yang ibadahnya ala orang seberang sebenarnya. Kemudian saya merasa, kok nggak ada Tuhan ya? Kok ini bukan ibadah ya? Jangan-jangan saya sudah mengidolkan, sudah memberhalakan liturgi ibadah, bukan Tuhan. Nah jadi ya sama aja Jeremy, mau lagunya rock, mau lagunya klasik, mau lagu apapun itu, kalau saya tidak bisa lepas dari itu bisa jadi salah satu tanda, mesti hati-hati. Ya kita Reform itu bukan anti lagu rock, tetap kita, ya saya juga suka dengar lagu rock, cuman jangan sampai kalau nggak ada lagu rock itu nggak hidup. Misalnya kalau saya bukan rock sih, bukan musik, kalau saya lebih ke kopi. Kalau nggak kopi nggak hidup, kalau nggak minum kopi di pagi hari kayak nggak ada semangat gitu. Tapi ya harus ada waktunya, saya juga nggak minum kopi, lihat ternyata ya tetap bisa hidup kok, nggak masalah. Jadi hidup saya tidak ditentukan oleh kopi, tidak ditentukan oleh apapun itu. Nah itu, kesadaran itu yang akan jadi pembeda antara itu jadi idol saya atau bukan. Dia coba dikit-dikit dikurangin. Oke, Jeremy. Ada lagi? Wow. Jadi siapa dulu? Bisa nggak sih kok kita mau mengasihi Allah dan memiliki idol saat yang bersamaan, atau justru bahkan memiliki lebih dari satu idol? Kalau memang bisa seperti itu, anggaplah ya kita jadi punya asumsi, aku lebih mengasihi Allah kok daripada idolku. Masih bisakah kita mentoleransi itu? Ya, kalau firman Tuhan jelas bilang kita tidak bisa menjadi tuan dari hamba dari dua tuan, Mamon dan Tuhan, nggak bisa kan? Mamon itu benar-benar, ya Tuhan pakai uang itu dia bilang Mamon itu benar-benar gambaran dari dewa, nggak bisa. Jadi sebenarnya secara normatif itu kita tidak bisa punya dua tuan, karena kita tidak bisa punya dua Tuhan. Kita akan setia kepada yang satu dan kurang setia kepada yang lain. Kayak tadi contohnya Esra kan. Kalau saya mau cinta kepada Tuhan, melayani Tuhan, tapi juga saya tetap cinta kepada uang, nanti akan ada waktunya kita bisa-bisa lebih cinta uang daripada Tuhan. Pasti kayak gitu. Jadi secara normatif nggak bisa. Tapi kita sebagai orang yang berdosa, yang belum sampai di akhir zaman nanti, belum benar-benar dimuliakan, itu memang kita kecenderungannya pasti akan tetap punya, ya masih ada idol-idol yang kita sadari atau nggak sadari. Itu harus kita kikis. Itu sih. Jadi nggak bisa Esra. Cuman idol itu beda sama, ya kalau kita cuman hobi, cuman sekedar kita bisa menikmati Allah dalam
berbagai bentuk kan. Kita bisa nikmati Allah dengan olahraga kita, hobi kita. Kita bisa nikmati Allah, bahkan nonton film sekalipun itu juga kita bisa nikmatin, oh ada orang-orang yang kreatif ya, ada orang-orang yang bisa bikin kayak gini ini, ya puji Tuhan ada orang seperti ini. Itu bisa. Hobi selama tidak sampai jadi kita nggak bisa hidup tanpa hobi itu nggak masalah. Jangan menggeser posisi Tuhan, itu. Berarti dia baru didefinisikan sebagai idol ketika dia sudah menggeser posisi Tuhan. Ya, betul. Itu. Thank you, Ezra. Jesselyn? Kalau tadi kan Pak Jeko udah bilang kunci supaya kita nggak berhala itu kita pusatin Tuhan sebagai utama hidup kita. Yap. Nah, kalau misalnya kita udah ngerti kayak gitu kan kita langsung meluncur buat aplikasiinnya. Misalnya pas kita mau aplikasiin tuh langsung kayak kepikiran, aduh abis ini ada kerjaan ini, ada kerjaan itu kan kita kan terpusatkan buat kerjaan itu yang utama. Iya. Kan kita tuh seharian belum berdoa. Sebagai orang Kristen, gimana sih Pak supaya kita langkah konkretnya supaya kita konsisten setia jadiin Tuhan tuh yang utama. Walaupun kita menghadapi pekerjaan, kita juga kadang harus menolak relasi. Ayo makan yuk, sorry ya kerjaanku belum selesai gitu. Tapi aku juga belum berdoa gitu, kayak agak susah sih kayak misalnya menanggalkan kedagingan ini buat memusatkan Tuhan. Itu tuh gimana sih Pak cara gitu supaya konsisten? Iya. Oke, terima kasih Jesselyn. Jadi sebenarnya kalau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup itu bukan masalah sekedar masalah praktis. Dalam artian kayak yang tadi Jesselyn kasih contoh, kalau menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup, maka jam doaku harus lebih banyak daripada jamku bekerja. Atau jamku baca firman Tuhan harus lebih banyak dari jamku nonton YouTube. Enggak, itu bukan dalam artian yang seremeh itu menjadikan Tuhan sebagai pusat. Tapi ini lebih kepada kalau orang filsafat bilang worldview kita, ideologi hidup kita, pedoman hidup kita, standar hidup kita itu apa. Kalau standar hidup kita itu, kalau tadi bandinginnya sama kerja ya, saya orang workaholic, pokoknya hidup saya itu tujuannya untuk kerja. Kalau saya tidak menghasilkan satu karya di dunia ini dalam pekerjaan saya, maka saya gagal. Itu kan ya kita akhirnya jadi workaholic kayak tadi itu. Tapi kalau kita mengatakan, oh saya memuliakan Tuhan melalui pekerjaan saya. Kalau saya bekerja dengan sungguh-sungguh, ada hasil yang bisa, karena Jesselyn kerja di gereja, ada hasil yang bisa berguna untuk gereja ini. Yang kalau saya misalnya bikin bank lagunya baik, nggak ada typonya segala macam, tiap minggu jadi bisa dipakai, itu kan memudahkan sekali. Nah kan beda kan cara pandangnya tadi. Yang satu pokoknya saya harus kerja, harus bikin karya supaya saya diingat, supaya saya berguna bagi orang ini. Kalau yang bagi perusahaan ini, kalau yang ini, ya saya tahu Tuhan panggil saya di kantor ini, ada tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada saya melalui atasan saya, ya saya bertanggung jawab kepada Tuhan dalam pekerjaan ini. Nanti semangatnya akan beda. Sama-sama lembur, tapi nanti akan beda ini dengan, ya ada bedanya dengan sukacita, dengan kita benar-benar bekerja itu bisa lebih bukan karena sekedar supaya aku senang dan segala macam, tapi saya tahu ini memuliakan Tuhan, ini sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan. Itu. Jadi ini bukan masalah hal praktis kayak tadi, tapi lebih kepada apa yang jadi pedoman hidup kita, apa yang jadi standar hidup kita. Firman Tuhan atau ya idol yang lain tadi. Ada kan orang yang kerja sungguh-sungguh untuk uang? Oh, uang itu paling gampang untuk bikin kita lembur. Beda sama orang yang lembur karena tahu ini emang ada tugas dari Tuhan yang harus saya kerjakan. Itu Jesselyn. Jadi ya saya ambil contoh yang agak ekstrim lah. Waktu saya masuk di STT itu saya dengar cerita, pernah angkatan di atas saya, mungkin angkatannya pendeta Peter dan di atas itu pernah dikumpulin sama Pak Tong. Pak Tong sengaja bikin forum untuk tanya jawab. Ada yang tanya, Pak Tong kapan berdoa? Gimana doa malamnya? Pak Tong kan selalu bekerja. Jawaban Pak Tong, enggak, saya enggak doa. Itu ya bagi kita mesti lihatnya secara lebih dewasa ya. Maksudnya di situ, Pak Tong bilang dalam bekerja ketika dia melayani Tuhan,
itu dia tidak, kadang memang ada waktunya dia tidak harus sampai benar-benar berlutut, benar-benar butuh waktu sampai 2 jam, 3 jam dan segala macam. Tapi dalam melayani Tuhan, ketika dia KKR dan segala macam, itu dia juga melayani dalam doa. Sebagai contoh, waktu kemarin Kapin di sini, itu saya juga dapat kesempatan sebelum Pak Tong naik ke mimbar, Pak Tong kumpulkan hamba Tuhan, saya juga termasuk, untuk doa bersama. Doanya Pak Tong itu benar-benar dalam sekali, benar-benar kuasa Tuhan nyata, tapi kalau total mungkin cuma 15 menit. Khotbahnya Pak Tong berapa lama? 1 jam. Jadi lebih banyak kerjanya atau doanya? Kerjanya kan. Jadi Pak Tong idolnya apa? Bekerja khotbah atau Tuhan? Kita nggak bisa kan langsung bilang, oh Pak Tong itu idolnya kerja. Enggak dong. Nah itu, jadi hal praktis itu nggak bisa jadi ukuran. Sebenarnya idol kita apa? Tapi apa yang mendorong kita untuk mengerjakan itu? Itulah. Itu, Jesslyn. Oke. Thank you. Ada lagi? Oh ya. Siapa dulu? Victoria atau Vera dulu? 2 pertanyaan terakhir kali ya, biar nggak terlalu lama. Victoria dulu deh. Kan kita tahu Kak, selama ini misalnya fokus yang dominan membuat kita hidup hanyalah Kristus kan. Artinya ya maksudnya yang lain itu nggak perlu, yang penting ada Kristus itu yang paling utama gitu kan. Tapi bagaimana caranya aku tahu gitu selama ini ya harusnya Kristus jadi satunya, dan aku juga cukup takut gitu kalau aku mengasihi hal lain selalu lebih daripada aku ngasih Kristus gitu. Tapi gimana caranya maksudnya karena kalau kasihin hal lain selain Kristus aku jadi deg-degan gitu, jangan-jangan itu Tuhan hukum gitu kan hal yang cemburu dan stuff gitu. Tapi gimana caranya Kristus itu bisa benar-benar jadi satu-satunya hidup kalau kadang-kadang masih bukan kadang-kadang sih, sering gitu aku baca firman Tuhan kayak malu kan paksa ya baca firman kan. Harus kan, tapi itu rasanya hambar. Baca Alkitab juga rasanya hambar. Maksudnya baca Alkitab doa itu hambar. Gimana rasanya caranya firman itu maksudnya Tuhan itu jadi satu-satunya, dan padahal kita nggak bisa pegang Tuhan, kita nggak bisa ngobrol sama Tuhan, maksudnya secara 2 arah gitu. Gimana caranya Tuhan itu bisa jadi satu-satunya dan nggak ada apa-apa yang lain, itu Kristus jadi satu-satunya gitu. Waduh, kok tanya bagaimana caranya? Kalau bagaimana caranya, setiap orang pasti ada konteksnya sendiri-sendiri, nggak bisa dikasih jawaban yang secara persis. Cuman secara general ya, secara normatif, hati kita itu kan bisa dilatih. Kita kan bisa punya habit. Kita kan juga dituntut untuk semakin hari menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebenarnya adalah untuk kita mengubah liturgi hidup kita seperti Kristus. Yaitu nanti pembahasan yang lain lah. Liturgi hidup itu dalam artian, kalau kita lihat ibadah di sini itu kan ada liturginya, votum salam, nyanyi dan segala macam. Sadar atau enggak, dalam hidup kita itu semua ada liturginya, ada urut-urutannya. Kita bangun tidur ngapain? Gosok gigi. Atau mungkin kalau yang ya karena reform, bangun tidur berdoa. Habis berdoa ngapain? Mandi, gosok gigi. Habis mandi, gosok gigi ngapain? Sarapan. Atau mungkin kalau bolak-balik. Habis itu ngapain? Berangkat kerja atau berangkat ke kampus. Itu kan kayak seakan-akan kita bahkan setengah sadar pun kita bisa lakukan itu kan. Karena itu sudah jadi kebiasaan. Itu sudah jadi liturgi hidup kita. Atau misalnya ketika kita naik lift, kita pencet tombol lift, kemudian liftnya datang, kita masuk terus ngapain? Balik badan kan langsung. Nggak ada yang tetap lihat belakang kan, kecuali dulu waktu COVID. Nah itu sudah jadi liturgi sebenarnya. Ketika kita pergi ke satu toko, kita belanja, lihat segala macam, kemudian kita langsung kasir, nah itu liturginya kayak gitu. Nah, kita juga diajarkan untuk kalau kita mau menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita, kita dibentuk untuk punya liturgi yang memang menjadikan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita. Nah itu perlu disiplin, itu perlu latihan. Jadi kayak tadi Victoria bilang, baca Alkitab kok kering ya, atau mungkin hari Minggu dengar khotbah kok nggak ngerti apa-apa, nggak nyambung, atau mungkin pelayanan kok capek aja ya, nggak ada damai sejahteranya dan segala macam. Mungkin memang sedang kita dituntut untuk bentuk liturgi, untuk kita bentuk kebiasaan, habit. Kalau bentuk habit, kadang ada kalanya memang seakan-akan waktu baca Alkitab, baca imamat misalnya, bilangan, nggak tahu apa-apa, kering. Tapi kita dituntut untuk ya udah setia aja, kita dituntut untuk
ya sudah, Tuhan ajar untuk saya punya disiplin dalam membaca Alkitab, ya baca. Berdoa juga ada waktunya kita merasa, kadang ada waktunya kita berdoa kok kayak Tuhan dekat sekali, tapi ada waktunya kok kayak ngomong sama tembok kayak gitu. Sebenarnya Tuhan tetap dengar, tapi mungkin memang kita sedang dididik untuk disiplin. Nah, jadi intinya kalau mau kita benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pusat hidup kita, selain pengertian yang benar tadi, kita belajar untuk punya kedisiplinan secara rohani. Itu memang susah. Itulah yang lebih susah daripada sekedar tahu teori. Itu. Gimana, Victoria? Oke. Thank you. Vera? Hah? Ya atau dari lihat brosur aja ini Mhm. nggak tuh bahasanya. Ya poster aja sebenarnya ini topik yang menarik ya. Hmm. Secara khusus juga teman-teman yang ikut KTB beberapa mungkin ini udah dalam ini apa namanya pembahasan di dalam buku Mhm. Injil Gospel in Life bahasa Indonesia nggak tuh? Ya. Dalam kehidupan sehari-hari itu kan. Heeh. Nah, jadi ya kami udah bahas itu dan ya balik lagi sampai di satu kesimpulan ya itu kembali ke dalam motivasi gitu kan. Mm-mm. Yang mungkin ada beberapa contoh yang kayak ya rapi-rapi itu baik gitu kan, misalnya mau ibadah, mau misalnya kayak seseorang yang memang telaten mengurus diri gitu kan, ya cato itu baik gitu. Tapi kalau misalnya itu yang membuat jadinya terlambat, Nah, itu kembali lagi apakah itu yang lebih penting daripada ibadah gitu kan. betul. Nah, tapi balik lagi itu tadi kan berhala itu termasuk dalam meletakkan rasa aman atau nyaman, itu berhala kan safe place-nya kita. Ya. Misalnya kayak konteks orang yang menganggur tapi ada di tengah-tengah keluarga misalnya, ya berarti keluarganya itu ya satu bentuk dukungan gitu kan. Mhm. Di dalam masa-masa sulit gitu. Atau orang yang merasa wah aku nggak punya siapa-siapa nih, nah makanya pekerjaan itu adalah safe place-nya gitu, maka aku harus bekerja, apapun yang terjadi aku harus kerja, aku nggak boleh nganggur gitu kan. Atau misalnya orang yang aku harus mau ke tempat jauh nih, aku nggak bisa kalau nggak bawa handphone gitu, zaman sekarang susah kalau kemana-mana ya tanpa dompet nggak apa-apa tapi tanpa handphone nggak boleh gitu. Atau ya beberapa konteks-konteks yang lain. Nah, hal-hal yang kayak gini-gini kadang-kadang kita tuh sulit membedakan pembenaran atas penyembahan berhala atau itu hikmat yang daripada Tuhan gitu kok. Nah, jadi pertanyaannya apa? Iya, jadi pertanyaannya apa? Pembenaran. Bagaimana kita melihat? Waktu aku dong. Ya, bagaimana kita melihat dan membedakannya itu gitu tadi. Ya, hikmat, ya itu kita manusia yang hikmat gitu kan. Ah. Udah ya pergunakanlah kau safe place dengan orang tuamu atau kau safe place dengan pekerjaanmu atau motivasimu yang jor-joran uang itu, atau sebenarnya itu hikmat dari Tuhan, atau kau sebenarnya sedang mencari apa sih? Mencari Allah lain selain Allah gitu. Oh. Ya. Ya, waktu Vera tanya sih di pikiran saya kepikir dua contoh di Alkitab. Elisa dengan burung gagaknya dan Yunus dengan pohon jaraknya. Tahu kan ceritanya? Nah, itu kan kayak ya itu safe place-nya. Waktu Elisa lagi kabur dari Isabel, kemudian dia di gua tiba-tiba ada burung gagak yang kasih makan. Terus ada firman Tuhan yang bilang makanlah. Ya, Tuhan pelihara ketika dalam kondisi yang mungkin kalau waktu kita belum ada kerjaan, ada keluarga yang tampung, Tuhan pelihara. Safe place, itu dari Tuhan. Atau Yunus, ketika dia lagi kepanasan, Tuhan kasih pohon jarak, kemudian pohon jaraknya besoknya hilang, mati gitu aja, dimakan sama ulat. Dan Yunus jadi marah setelah itu. Nah, dari sana kita bisa lihat ketika baik itu burung gagak, baik itu pohon jarak tadi, baik itu juga mungkin keluarga kita. Waktu Tuhan memang pakai untuk pelihara kita bisa merasa tenang, merasa nyaman di sana. Kemudian pada waktunya nanti Tuhan harus ambil itu. Mungkin kita sudah dapat kerjaan, mungkin kita sudah waktunya untuk berjuang lebih lagi. Apa yang kita pikirkan? Jangan-jangan kita sudah
bergantung kepada apa yang bikin nyaman tadi, keluarga atau apapun itu. Jadi kita marah. Nah, nanti Tuhan akan kasih jawaban seperti Tuhan kasih jawaban kepada Yunus. Sama pohon jarak aja kamu begitu sayang, begitu diambil ternyata kamu marah. Apalagi sama, nah itu intinya mau ngomong, ketika kita dapat kondisi aman, itu apa yang kita lihat, apa yang bikin kita nyaman, kondisi amannya itu, keluarga itu, atau Tuhan. Nah itu. Jadi tahu dari mana ya, balik lagi, setiap orang punya konteksnya masing-masing, Vera. Nggak bisa benar-benar dijawab secara clear, harus punya kepekaan sendiri sama Tuhan. Jadi yang memang apakah kita menjadikan keluarga kita sebagai idol atau itu memang safe place yang Tuhan sediakan untuk kita, itu memang tipis gitu. Vera mesti punya kepekaan sendiri. Itu sih. Gimana? Oke. Oke, kalau sudah saya kembalikan ke Esra.